Sarung Al-Samsi. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Kebakaran besar melanda pabrik produksi plastik yang berlokasi di Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Proses pemadaman. Petugas pemadam kebakaran sempat menemui kendala, yaitu banyaknya barang-barang mudah terbakar yang berada dalam pabrik tersebut. Kebakaran juga menimbulkan asap pekat yang membatasi ruang gerak para petugas. Kebakaran diduga bermula saat blower mesin berhenti beroperasi hingga memicu peningkatan tekanan uap. Kondisi tersebut memicu korsleting listrik yang percikan apinya menyambar bahan-bahan plastik. Kebakaran terjadi saat aktivitas produksi sedang berlangsung. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden yang terjadi siang hari tadi. Tim Damkar Kota Cimahi berhasil mengendalikan kobaran api hingga tidak merembet ke bagian pabrik lainnya. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan petugas masih memastikan penyebab kebakaran tersebut. Diduga akibat korsleting listrik, kobaran api disertai asap tebal muncul sore hari tadi di tepi Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Oh, itu masih ada apinya. Emang ini nggak ada yang ini ya? Kepulan asap hitam keluar dari bagian bawah jembatan di Jalan Daan Mogot yang berada di wilayah Jembatan Gantung, Cengkareng, di mana diketahui api berasal dari jaringan kabel internet yang berada di bawah jembatan. Besarnya kobaran api membuat banyak pengendara di Jalan Daan Mogot terpaksa menepi. Menurut sejumlah saksi, api sudah terlihat sejak malam hari, yang kemudian muncul lagi dan membesar pada sore hari ini. Gang Majid, Bang. Pinggir jalan nih di jembatan. Petugas damkar yang segera datang bisa memadamkan api dalam waktu setengah jam. Petugas dari jaringan penyedia internet kemudian datang untuk melakukan perbaikan. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan plastik di Jalan Kalibaru, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti plastik dan disertai kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar disertai dengan kepulan asap hitam. Petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan si jago merah yang melalap bangunan pabrik agar tidak merambat ke pemukiman rumah warga yang ada di sekitarnya. 13 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Koramil dikerahkan untuk memadamkan kobaran api ini. Meski tidak ada korban jiwa, namun penyebab peristiwa kebakaran ini masih diselidiki unit Reskrim Polsek Paku Haji.
Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Tim Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kafe di kawasan Cipete dan tempat penukaran uang di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dari 3 perkara korupsi, yaitu pengadaan batu bara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Tim Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kafe di kawasan Cipete dan tempat penukaran uang di Jakarta Selatan. 2 lokasi yang menjadi fokus penggeledahan adalah Cafe The Clan dan Point Money Changer. Dari hasil penggeledahan di kafe, penyidik menemukan sebuah brankas yang disembunyikan di balik lemari. Dari dalam brankas tersebut, petugas menyita beberapa dokumen, barang elektronik dan uang dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sedangkan dari lokasi money changer, polisi menyita 71 barang bukti dan uang senilai 7,2 miliar rupiah. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dari 3 perkara korupsi, yaitu pengadaan batu bara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari hasil keseluruhan penggeledahan, penyidik membawa 1 mesin penghitung uang, 7 koper, 2 box kontainer, dan 1 kardus berikut 3 orang saksi. Tim TV One mengabarkan. Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan Polda Metro Jaya juga menggeledah rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. Dari penggeledahan, petugas menemukan brankas berukuran besar yang tersembunyi di balik dinding lemari. Brankas tersebut berisi puluhan batang emas seberat total 74 kg, serta uang tunai dalam bentuk pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan total 282 miliar. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan polisi atas dugaan korupsi 3 perkara, yakni pengadaan batu bara oleh PLN, kasus Asabri dan Jiwasraya, serta perkara anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Sejak Rabu kemarin, polisi menggeledah 12 lokasi di berbagai wilayah secara serentak. Jadi untuk penggeledahan di lokasi depan, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita STD 3.130.000 dalam bentuk 100 STD. Kemudian yang USD 888.965 USD. Kemudian uang tunai rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir 60 miliar. Ini di lokasi plat. Kemudian di money changer ada 71 item barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah. Tumpukan barang bukti mulai dari puluhan kilogram emas
Terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, tumpukan barang bukti mulai dari puluhan kilogram emas batangan dan uang tunai yang disita polisi dari penggeledahan sebuah rumah mewah di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat tiba di Mapolda Metro Jaya. Seluruh barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya dengan kendaraan taktis atau rantis dalam pengawalan ketat personel Brimob. Ada sejumlah koper berisi barang bukti yang dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Salah satunya koper dengan tulisan emas batangan yang diperkirakan berjumlah 74 kg. Selain itu terlihat pula seorang yang diduga saksi turut dibawa penyidik memasuki gedung di Treskrimsus Polda Metro Jaya, namun belum diketahui identitasnya. Tim Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menggeledah 12 lokasi dan menemukan aset serta harta benda yang jumlahnya fantastis. Berikut kami hadirkan rincian temuan dari sejumlah lokasi. DPR RI mendukung penuh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kortas Tipikor Polri mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan batubara. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan juga dukungan kepada Kortas Tipikor Mabes Polri yang tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi di sektor batubara. Habibur Rahman menyatakan proses penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip penegakan hukum yang profesional. Komisi 3 DPR RI apresiasi dan dukung Kortas Tipikor usut korupsi batubara. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni
prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik kepolisian, Kejaksaan Agung menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan dan menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dan berikut keterangan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna. Informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Jenazah Ayatullah Ali Khamenei akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Imam Reza di kota Mashhad, Iran, Kamis waktu setempat. Jutaan warga Iran berbondong-bondong mengantarkan jenazah Ali Khamenei ke peristirahatannya terakhir, dan berikut liputan Syahid Idrus Al-Hamid langsung dari kota Mashhad, Iran. Hari ini TV One telah sampai ke kota Mashhad, Iran, di mana kota ini akan menjadi tempat persinggahan terakhir dari pemimpin Republik Islam Iran, Sayyid Ali Khamenei. Prosesi pengiringan jenazah atau prosesi pemakaman Sayyid Ali Khamenei telah dimulai dari tanggal 3 Juli 2026, dimulai dari kota Tehran selama 4 hari. Lalu tanggal 7 Juli 2026, jenazah tersebut dibawa ke kota Qum dan ditasyi atau diiringi jenazah tersebut di kota Qum. Lalu tanggal 8 Juli jenazah tersebut dibawa ke negara Irak dan ditasyi di 2 kota di negara Irak, di kota Najaf dan juga di kota Karbala. Tanggal 9 Juli 2026, yaitu hari ini, di pagi hari jenazah diterbangkan dari kota Najaf kembali ke Iran, ke kota Mashhad, dan saat ini pukul 12 siang kita bisa melihat bahwa masyarakat telah memenuhi makam Ali Ar-Ridha yang berada di kota Mashhad yang menjadi tempat dimakamkannya pemimpin Republik Islam Iran. Dan kita mengetahui bahwa dari tanggal 8 Juli 2026, Amerika telah melakukan serangannya kembali ke negara Iran, di mana selatan Iran di Bandar Abbas, Amerika telah melakukan serangan yang begitu hebat ke kota Bandar Abbas. Dan juga Amerika telah melakukan serangan ke salah satu rel kereta di kota Mashhad. Akan tetapi masyarakat Iran tidak ada yang khawatir maupun takut. Masyarakat tetap datang memenuhi kawasan pemakaman Sayyidina Ali Ar-Ridha yang merupakan cucunda Rasulullah generasi ke-6. Jutaan masyarakat telah datang ke kota Mashhad. Jutaan masyarakat, puluhan juta masyarakat telah memenuhi kawasan pemakaman Ali Ar-Ridha dari tanggal 8 Juli 2026 kemarin sampai sekarang. Inilah bagaimana masyarakat Iran dan juga masyarakat negara-negara lain mengapresiasikan kecintaan mereka terhadap pemimpin Republik Islam Iran, Sayyid Ali Khamenei.
Pemirsa, tragedi maut menimpa 3 pekerja PDAM di kawasan Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis siang. Ketiganya tewas di dalam gorong-gorong sedalam 5 meter saat hendak melakukan perbaikan rekayasa saluran air. Evakuasi 3 pekerja perusahaan daerah air minum atau PDAM yang tewas di dalam gorong-gorong di kawasan Cipayung berlangsung dramatis. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Timur harus bergerak cepat namun penuh kehati-hatian untuk mengevakuasi para korban. 12 personel dikerahkan dengan dilengkapi alat bantu pernapasan agar tidak menghirup gas beracun. Menggunakan sistem katrol dan krain penderek, jenazah korban berhasil dievakuasi satu persatu dari lubang sedalam 4 hingga 5 meter tersebut. Tragedi maut ini bermula saat salah satu pekerja turun ke bawah gorong-gorong untuk melakukan perbaikan. Namun korban tiba-tiba berteriak meminta tolong karena diduga menghirup gas beracun. Korban kedua yang berniat menolong juga langsung terjatuh dan pingsan, diikuti oleh korban 3 yang mengalami nasib yang sama. Samping keong mas aja udah persis. Evakuasi 3 pekerja perusahaan daerah air minum atau PDAM yang tewas di dalam gorong-gorong di kawasan Cipayung berlangsung dramatis. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Timur harus bergerak cepat namun penuh kehati-hatian untuk mengevakuasi para korban. 12 personel dikerahkan dengan dilengkapi alat bantu pernapasan agar tidak menghirup gas beracun. Samping keong mas aja udah persis. Peristiwa kecelakaan mobil sport mewah yang dikendarai 2 konten kreator Andra ST dan Robi Panjaro menggegerkan warga Sukoharjo. Kecelakaan terjadi di Jalan Solo Wonogiri ini terjadi pada pukul 1:45 dini hari. Berdasarkan keterangan polisi, kendaraan mewah ini melaju dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan tinggi. Setibanya di lokasi, pengemudi diduga kurang konsentrasi sehingga mobil oleng ke kiri lalu menabrak pagar, tiang telepon, dan tiang listrik. Benturan yang terjadi sangat keras hingga bagian depan mobil meluncur ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Aki kendaraan bahkan terlempar dan mengenai pintu kaca gerai Indomaret di sekitar lokasi. Kerasnya benturan juga membuat mobil terbelah menjadi 2. Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Indriati, Sukoharjo untuk menjalani perawatan atas luka yang dialaminya. Sementara untuk kendaraan saat ini berada di kantor Sat Lantas Grogol. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka dari penjuru tanah air hingga mancanegara. Kami hadirkan sebagian di antaranya dalam rangkuman Kilas Kabar berikut ini untuk Anda. Tim Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menggeledah 12 lokasi. Dari penggeledahan tersebut, petugas menemukan aset serta harta benda yang jumlahnya fantastis. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang dari 3 perkara korupsi, yaitu pengadaan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meluncurkan program mandatori biodiesel B50. Seremoni peresmian digelar di Rest Area Kilometer 57 Karawang, Jawa Barat.
Program B50 mewajibkan pencampuran biodiesel 50% ke dalam BBM solar. Langkah ini jadi bagian dari agenda strategis pemerintah mengurangi ketergantungan impor BBM, memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia. Kilas kabar tadi menutup jumpa kita di kabar utama malam ini. Saya Prita Zeki dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,